Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini saya akan membagikan faktor-faktor yang dapat membuat telur artemia itu tidak menetas ya. Nah, jadi ini saya udah ada contohnya artemia. Ini artemia yang saya pakai, artemia yang selalu saya pakai, dan saya ya wis pakai artemia ini karena udah cocok sama artemia ini ya. Nah, jadi artemianya kayak gini. Ini merek Optimus Prime, kalian bisa cek di deskripsi, sudah ada link pembelian. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi menetas atau tidaknya artemia. Karena kemarin ada pertanyaan, kalau nggak salah pertanyaannya kayak gini ya. Nah, jadi dia itu tanya artemianya itu disimpan di mana, dan dia itu tanya kenapa artemia saya itu yang netas cuman sedikit, nggak bisa netas banyak gitu loh. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi penetasan artemia itu yang pertama itu dari alat kulturnya ya. Nah, ini merupakan alat kultur artemia paling sederhana ya. Yang ini sudah saya panen tadi, sekarang yang hidup yang ini aja. Nah, ini pembuatannya simple aja. Ini pembuatannya sudah saya share di TikTok. Nah, kalau kalian mau lihat langsung cek di TikTok ya, link di deskripsi. Oke, simple aja kayak gini. Dan kalian itu harus pakai takaran garam yang pas. Nah, takaran yang saya pakai biasanya untuk botol 1,5 liter ini, takaran garamnya itu 1 sendok makan lebih sedikit. Nah, misal ini nih. Segini ya, 1 sendok tambah sedikit kayak gini. Oke. Itu takaran saya untuk kultur artemia kayak gitu. Nah, kenapa takaran garam ini harus pas? Karena kan artemia sendiri itu berasal dari air laut ya. Nah, jadi habitat artemia itu memang di tempat yang asin. Jadi kalian harus kasih garam yang pas, atau kasih garam dengan dosis yang pas, supaya penetasannya itu bisa maksimal. Nah, kalau kalian ngasih garam cuman sedikit, itu nanti penetasannya itu gak maksimal kayak gitu. Itu satu faktor yang dapat mempengaruhi penetasan artemia ya, dari alat tetasnya. Aduh, sariawan deh. Nah, selanjutnya dari aerator. Nah, jadi untuk penetasan artemia, aeratornya itu harus kenceng ya. Nah, jadi harus kenceng kayak gini. Kalau gak kenceng kenapa? Ya gak bisa netes. Loh, kenapa? Ya iyo, wis aturannya kok ngono kok dilanggar. Karena telur artemia ini kan di tempat aslinya, di tempat aslinya, di habitatnya. Di habitatnya itu kan di tempat-tempat yang air bergerak lah, kayak ngono lah, berarus lah kayak gitu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan lokasi penetasan artemia itu dengan habitatnya kayak gitu. Nah, habitatnya kayak gimana? Nah, habitatnya itu berarus kayak gini. Nah, jadi kalian harus menyesuaikan pakai aerator yang kencang kayak gitu. Kalau aeratornya pelan, itu nanti penetasannya gak maksimal. Kalau kalian gak percaya, kalian langsung aja coba 2 wadah, 1 pakai aerator yang kenceng, 1 gak pakai aerator gitu loh, atau pakai aerator yang pelan banget. Nah, itu kalian bisa lihat perbandingan hasilnya itu kayak gimana. Nah, itu dari faktor yang kedua, dari gelembung udara atau aerator. Selanjutnya dari faktor ketiga. Faktor ketiga ini merupakan faktor yang berasal dari telur artemianya itu sendiri. Karena kan telur artemia itu macam-macamnya banyak ya, atau kualitasnya itu banyak. Ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada yang gitulah. Jadi kalau kualitas artemianya bagus, itu persentase menetasnya itu akan lebih banyak. Nah, kayak ini contohnya ya. 100% from great salt, bla 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 bla, full nutrient, bla bla bla. Perasaan ini kan pokok ini di deskripsinya itu daya tetas
80 sampai 100%, apa 90 sampai 100% gitu loh. Pokoknya nih daya tetasnya itu tinggi. Nah, kalian kalau mau penetasannya itu bagus, itu kalian pakai Artemia yang berkualitas juga supaya hasilnya itu bisa banyak. Memang sih harganya cukup, nggak cukup sih, sedikit lebih mahal daripada yang biasa aja. Tapi kan hasil yang didapatkan itu banyak. Jadi sesuailah harga sesuai kualitas gitu loh. Daripada kalian beli yang murah-murah tapi endingnya yang tes cuman sedikit, ya kalian rugi waktu juga, rugi listrik juga. Kok bisa rugi listrik? Ya aerator itu kan gawe listrik, aerator itu kan pakai listrik, jadi itulah, itu faktor yang piro gue. Ya wis, pokoknya lanjut faktor selanjutnya. Faktor selanjutnya itu dari cara penyimpanan Artemia ya. Nah, dan untuk penanganan Artemia ini jadi satu wes. Kalau Artemia ini kan Artemia kayak gini lah. Saya ini order dari Jakartaan lah, daerah sana. Nah itu setelah sampai di tempat saya itu itu nggak boleh langsung dikultur ya. Karena kenapa? Karena ini kan dalamnya telur ya. Telur kalau di perjalanan itu kan masih jet lag lah, jet lag. Oke, jet lag. Dia masih jet lag. Jadi kita harus taruh dia di kulkas dulu kurang lebih 3 harian. Nah setelah 3 hari ini bisa dipakai kayak gitu. Kalau kalian langsung dikultur atau langsung langsung dikultur itu gak banyak yang netes, atau bisa netes itu cuma 10%. Karena kenapa? Karena dia masih jet lag. Dia masih jet lag. Jet lag ini bahasa biasanya apa ya? Dia masih belum adaptasi dengan tempat baru gitulah. Meskipun di dalamnya ini telur loh ya. Telur itu juga bisa jet lag. Karena kenapa? Karena di perjalanan itu kan biasanya kondisinya itu panas ya, dan pengiriman ini tanpa styrofoam. Nah, jadi harus ditaruh kulkas dulu supaya suhu telurnya kembali ke suhu optimum lah. Karena ini kan telur ini kan dalam kondisi dorman ya. Jadi dia harus disesuaikan dulu sama suhu dingin. Oke? Nah, untuk penyimpanan setelahnya, jadi kan setelah 3 hari setelah sampai di sini kan dibuka, dibuat kultur kan. Nah, sisanya ini kalian taruh kulkas. Loh, kalau ditaruh di tempat biasa kan nggak apa-apa bang. Kata siapa nggak apa-apa. Penyimpanan Artemia itu harus di dalam kulkas. Tapi jangan kulkas yang freezer loh ya. Kulkas yang biasa, yang bawah. Kenapa kau harus disimpan di kulkas? Karena ini kan sekali lagi ini kan telur. Telur itu tidak tahan panas, sama kayak telur ayam. Telur ayam kalau kalian jemur sebentar itu nanti pasti bucok ya. Bucok ini pasti nanti busuk. Enggak gitu, sama juga telur ini juga kayak gitu. Kalian harus simpan di tempat yang dingin seperti di dalam kulkas. Nah, biasanya kalau orang-orang taruh di tempat suhu normal itu biasanya sebulan 2 bulan itu sudah, nggak sampai sebulan sih, 3 minggu itu udah turun persentase tetasnya. Karena kenapa? Karena telurnya itu sudah rusak lah, bisa dikatakan rusak. Jadi kalian harus simpan di kulkas yang bawah, yang buat sayur itu loh. Kayak gitu. Itu semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari masnya, dan semoga bisa membantu kalian semua yang memiliki masalah Artemianya itu netasnya sedikit atau gak ada yang netas gitu loh. Oke, mantap. Ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai Gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Buat kalian yang mau request video juga, langsung aja ditulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya bikinin videonya. Kalau misal requestan kalian itu sudah pernah di request sebelumnya, kalian itu bisa langsung cek di video-video saya sebelumnya. Oke, mantap. Ya, mungkin sekian dulu video dari channel Nafsulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di konten Nafsulan lainnya. Cos.